bitana di kampung Yujok di desa. Untuk ngadu nyerita koni rumah onya dayok ge panai bojo mit panai rumah menyoa. Sani ko ngado nyarita no sumpah bala penomine bersatu agat neruma terus gabas lah sangat baik asam baik royaku namu umur namu pun nasak beres menuri kota baisik bedai memang tu mongun kota rumah bergua berdorok sima ampu penua aku ngado nyarita no sumpah Sebuah bangunan serupa rumah betang panjang berwarna putih ini terletak di Jalan Honodadi 2, Kelurahan Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Rumah betang ini sejatinya adalah sebuah workshop dan galeri produk seni budaya Dayak Kalimantan Barat. Tamai Agong namanya. Tamai Agong ini adalah sebuah bukti autentik atas kesetiaan seseorang seniman dalam berproses di dunia seni dan budaya, terutama seni budaya Dayak di Kalimantan Barat. Christian Mara. Jadi tahun 85, tahun 86 kita sudah mendirikan kelompok kesenian, baru sebatas kelompok. Yang paling rumit, sulit ternyata alat-alat yang kita perguna. Nah, alat-alat itulah yang saya perhatikan pertama kali. Kalau nari tidak ada alat, latih nari tidak apa-apa. Tapi kalau kita musik, setelah hasilnya mau musik mau apa, perlu alat musik. Nah, itulah kesulitan kita. Kalau perjalanan kesenian kita memang sudah luas. Kalau di Indonesia mungkin sudah berapa kota lah di Indonesia ini. Setiap kota yang menyelenggarakan kesenian dari Kalbar tetap kita hadir, jarang absen. Mulai dari mewakili pameran museum, pameran pariwisata, lalu kesenian itu sendiri, undangan-undangan parade, lalu ada lagi berbagai acara seperti teater, juga kita hadir ikut menampilkan budaya Kalbar. Nah, kalau di luar negeri, waktu saya di Malaysia, memang saya pernah ke Pantai Phuket. Lalu kami juga pernah ke Frankfurt, Belanda. Pekan Gawai Dayak Sarawak juga kami penutupnya di Kuala Lumpur. Begitu memasuki tahun 2000-an, pesanan alat, kita lihat presentasinya. Kalau banyak pesanan alat, pasti sanggar-sanggar itu hidup. Begitu tahun 2000-an itu, sanggar itu berjalan, pesanan pun banyak berjalan untuk membuat alat musik masing-masing sanggar. Nah, saya pun mulai menetap di suatu pondok yang saya bangun itu, membuat alat apa yang rusak saya perbaiki, kalau tidak bagus tukar, harus bagus. Jadi kalau beli keluar kan orang tidak bagus, tidak cocok, susah nukarnya. Tapi kalau dengan saya jamin, perbaiki saya tidak minta ongkos. Gitu. Yang penting sanggar, kesenian, budaya kita hidup. Gitu aja prinsip saya. Tamai Agong itu artinya dari dulu juga kita udah bangun namanya Gunung Tamai Agong.
Tama itu tanda, bunyi, suara. Kalau gong itu kan jelas gong. Jadi suara gong, tanda gong, bunyi gong, atau nada gong. Bermacam-macam lah. Sebenarnya belum lama. Di sini kami sudah berjalan 2 tahun. Hanya berapa tahun membangun ini, mulai berapa jadi kerangkanya, kami berjalan terus. Tidak ada yang ini stop dulu, tidak ada. Kalau seandainya tidak pandemi, kami berjalan terus sampai detik ini pun gitu. Oh, kalau aktivitas di rumah Tami Ogong ini itu cukup banyak. Sepanjang tahunnya, biasakan sepanjang tahun, setiap akhir tahun ada gawai. Sekarang gawai Dayak Kuburaya, khususnya warga-warga kita sudah di sini melaksanakannya. Juga dari Dewan Adat Daerah, Dewan Adat Kabupaten, sudah ada Natal di sini. Lalu di sini juga aktivitas kami selain membuat lagu, ngerekam lagu, walaupun kami belum punya studio resmi, tapi kami cari waktu yang sepi, senyap, tidak ada bunyi apa-apa, baru kami ngerekam. Jadi juga kami belajar mengajar anak-anak main musik. Jadi hasil musik, alat musik yang kami buat itulah yang mereka pelajari cara memakai, cara mempergunanya. Sehingga alat musik ini tidak sia-sia dibuat, cuma begitu jadi untuk diperguna. Lalu ada juga yang menari, latih menari. Bagi yang suka nari, tidak ada kesempatan untuk main musik, mereka saya latih menari. Tapi mereka menari tidak sekaligus mengkreasi atau itu garapan, itu baru dasar-dasar tari saja. Karena kemampuan mereka sampai di situ. Begitulah, tidak banyak seniman ataupun pelaku budaya yang mau membuat sesuatu di mana dirinya mengikutsertakan keinginannya dalam melestarikan nilai dan budaya leluhur. Bagi Christian Mara, Tamai Agong adalah segalanya. Disinilah dirinya melanjutkan kerja-kerja yang telah dirintis berpuluh tahun lalu ketika dirinya memulai membuat alat musik tradisi yang awalnya merupakan pemenuhan kebutuhan untuk sanggar sendiri, sampai akhirnya menerima pesanan dari sanggar-sanggar, dinas-dinas, hingga pesanan dari luar negeri. Itu pinggangnya di Dari banyaknya pesanan alat musik inilah, Christian Mara mulai mengaktifkan kerja workshop, pembuatan alat musik, dan merekrut beberapa orang pekerja untuk membantunya memenuhi pesanan. Beragam koleksi yang dipajang di dalam galeri Tamai Agong sekarang ini, dari mulai beberapa alat musik sampai ke koleksi dekoratif pahatan pantat, taming Dayak, dan jam dinding di taming Dayak adalah buah dari pengembangan workshop mereka. Sehingga Tamai Agong adalah representasi dari proses panjang perjalanan seorang Christian Mara. Melihat Christian Mara adalah melihat proses panjang kehidupannya. Demikianlah Tamai Agong yang sekarang terlihat berdiri anggun adalah rentetan dari bagian proses bagaimana setiap koleksinya hadir mengisi tiap ruangan. Ini semuanya tak terlepas dari di mana ini dimulai.
Rintisan Tamiagong dimulai sejak di kediaman Christian Mara terdahulu yang sekarang ditinggali oleh David, anaknya. Sebuah rumah yang mengawali kiprah Christian Mara di dunia seni dan budaya. Rumah dulu kami tinggal di asrama, yaitu di asrama perusahaan kapal dekat Tol 2 itu, Tol 2 Pontianak. Jadi kami tinggal di tepi Kapuas tuh. Kalau air pasang rumah kami, lantai kami terendam banjir ya. Dulu bapak itu adalah kerjanya itu sebagai satpam. Jadi lama-lama kan dia dibuat alat musik untuk keperluan Sanggar Bengkawan. Habis itu ada beberapa sanggar yang dulunya bermarkas di Betang Sutoyo. Jadi karena dia buat dan buatan dia ini bagus, bunyinya itu emang betul-betul bunyi tradisional ya. Jadi orang pun banyak pesan sama dia. Dito ko Jody. Ay, uli nang kilipon to. Mama kaki. Iya. Bagus gambar apa? Hah? Saya pertama di Pontianak kan 2014. Habis itu saya datang ke Pontianak nih kerja di hotel. Berhenti dari situ. Nah, jadi nunggu pekerjaan itu kan, nunggu panggilan pekerjaan lain. Jadi kebetulan istri beliau ini kawan dari itu bibi saya. Jadi sering main ke rumah. Habis itu ya dia tawarin kerja gitu. Ya saya pun ragu, soalnya saya kan tidak mengerti tentang barang-barang seni seperti ini kan, tahu gitu ya, tapi tidak mendalam gitu. Ya saya cobalah kerja di situ. Ya mulailah bekerja kan. Waktu itu bulan 8 ya mulai kerja tuh. Bulan 8 2014. Kalau di sini untuk sekarang saya lebih kefokuskan ke sape ya. Soalnya gimana ya? Saya disuruh buat sape memang dari situ tuh. Soalnya nengok yang pembuatan lama tuh, ya kita kan ikut zaman sekarang kan, pembuat sape tuh bukannya satu. Jadi agak sedikit dimodifikasi modern gitu. Kalau mengharapkan tradisional sih kita nggak kurang ya. Peminatnya tuh agak kurang. Apalagi sistem sekarang banyak yang menggunakan mesin alat tuh. Jadi agak susah lah untuk berkembang. Jadi saya memegang sape. Ya kalau misalkan stoknya banyak ya bisa bantu yang lain juga. Bantu mereka pun kadang bantu saya juga. Kalau satu sape itu dia tergantung bahan ya. Kalau misalkan bahannya sudah kering ya itu mungkin bisa cepat lah, bisa 1 mingguan gitu lah dia. Kalau di sini nih bahan paling banyak dipakai itu kayu cempedak. Ya kalau cempedak ya lumayan bagus lah di Pontianak nih kan. Kayaknya mudah didapat juga kayunya. Gitu ya dia. Teksturnya lebih keras gitu Pak. Jadi warnanya pun khas gitu, warna kuning. Kalau dapat yang dah tua-tua tuh sedap lah tuh untuk sape. Pendapat saya sih Tamiagong ini bagus ya untuk dikenalin ke lebih luas gitu. Karena di sini tuh Pak Mara ngajarin kami buat main alat musik, terus kayak lebih ngenalin kami tentang alat-alatnya kayak kenong, yang lain juga kan, sape dan lain-lain. Jadi buat yang belum tahu kan datang ke sini jadi lebih tahu tentang budaya kan. Budaya penting sih karena kan itu turun temurun ya. Jadi anak-anak yang zaman sekarang tuh emang perlu yang nama budaya. Budaya yang kayak alat musik gini kan bisa menghibur. Tanpa musik juga kayak agak boring kan. Jadi budaya-budaya tuh anak-anak tuh bisa kayak lebih tahu, terus bisa dimodernin juga sih. Jadi kayak ada tradisional gini masih ingat sama alat-alat yang lama. Harapan saya sih semoga makin banyak lah yang suka main musik gitu kan. Terus makin banyak juga yang gabung ke musik biar lebih berkembang sama-samaan, ramai-ramai kan lebih seru gitu.
Waktu kami di rumah lama tuh, dia sambil kerja bengkel, bawa bahan dari bengkel tuh, dia buat sikit-sikit lah di rumah. Nah, dia bersepeda bawanya ke sini, buat alat sikit-sikit. Dulu ndak mikir hidupnya gini. Memang dari dulu susah. Kita kerja dulu gajinya 1 bulan cuma 50.000. Macam mana lah kita bisa bagi-baginya. Anak sekolah kan. Yang pertama kami untuk hidup ini dari alat musik gong lah. Sampai sekarang kan udah ndak ada gong yang di kampung-kampung. Dari bikin gong lah yang bisa kami jadi gini. Bisa menghidupkan ekonomi sini nih. Iya, kalau aku dengan bapaknya masih sehat, bisalah kita masih maju-majukan. Kalau enggak tahu lah, kalau dah pegang anak-anak nanti kan kita enggak tahu. Memang semenjak dari dulu saya setelah melihat perkembangan secara terbuka dimanapun, tahun 2000 itu sudah saya bercita-cita. Kalau saya bisa mengembang alat, budaya kita hidup, orang lain juga bisa hidup. Ada dana, saya mau bangun rumah betang sendiri. Jadi kami bertahan karena di Borneo ini, pulau kita ini kan masih banyak hutan. Sebenarnya secara material, selain alat-alat yang di luar alat alam, di luar alat teknologi, alat alam kita, bahan alam kita berlimpah ruah sebenarnya. Kalau kita pelajari, kami sini memanfaatkan material bahan baku dari lingkungan perkotaan gini. Sebab orang biasa nabang kayu untuk berubah lahan panggil kami. Kami bersosial saja, membantu orang, kami tidak minta upah, tidak minta bayar, penting batangnya kami bawa. Kalau mereka rela, nah, biasa juga mereka antar. Di usianya yang telah lebih dari setengah baya saat ini, Christian Mara masih menyimpan kegelisahan terhadap nilai-nilai dan pelestarian seni dan budaya, terutama seni dan budaya Dayak. Kehadiran Tami Agong yang tak jauh dari perkotaan ini akan memiliki tantangannya sendiri. Barangkali inilah yang ada di dalam relung batinnya. Namun, disadari atau tidak oleh dirinya, Tami Agong ini telah menjadi monumen yang merawat ingatan bagi masa sekarang dan masa yang akan datang akan keteguhan proses seseorang Christian Mara dalam menjaga tembang nenek moyang. Ko nyelinuk ngok keyuara nungu demamak nungu demia. Oh demamak keyuara oh demia. Koto berugo koto ya duduk ia belagu. Sekepe duduk sambil berjantung sama berpantun. Aku mengasihi aku mengemirik dudai bibedin biarnya oju. Oh demamak, oh demia. Agi dengan katito ya saya mula. Bokorani do ait bokondat. Betugang tangan badiji adat. Sengkaya ire awak.
Aku nyelinuk ngok kayuara nunggu demamak nunggu demia. Oh do mamak ngayuara oh demia. Mirik ngawak ngoko ngora emudu dai berayut ngora bekuset ngora belane iya meneru. Kadakam maento moko mosi deodo onu nyak yah bertemu.